Nama saya Mujiono dengan umur sudah 51 tahun dan pekerjaan saya tani juga. Deres ini adalah sampingan untuk menambah penghasilan perekonomian keluarga kami, dan kami punya anak dua, yang satu sudah menjadi mahasiswa dan yang satu masih duduk di SMA kelas 2. Untuk menambah penghasilan saya setiap hari mengambil deresan ini pagi dan sore. Dan untuk biaya keperluan anak-anak dan keluarga kami untuk dijadikan gula semut. Kalau ini cuma sekarang ini musimnya kan musim hujan dan tidak bagus, makanya cuma mendapatkan kalau pagi bisa mencapai 7 liter, kalau sore itu cuma selisihnya itu 2 liter, cuma 5 liter. Musim kemarau itu ya itu bisa mencapai 15 liter, setidaknya itu 10 liter itu bisa. Bahan dasar untuk membuat gula semut adalah nira dari pohon kelapa atau pohon aren. Ketika berada di atas pohon, penderes akan mengambil air nira di dalam wadah yang sebelumnya sudah dipasang, untuk kemudian menggantinya dengan wadah yang baru setelah sebelumnya menyayat bunga aren atau manggar dengan sayatan baru, agar air nira dapat kembali keluar. Air nira yang bagus untuk dibuat gula semut adalah dari pohon aren yang masih memiliki kulang kaling. Tahu gula semut ini dari mana, Pak? Itu pelatihan dulunya itu istri saya pelatihan di balai desa itu. Sekitar berapa tahun yang lalu? Kalau pelatihannya kira-kira ya 3, kalau tidak 2-3 tahun kayaknya. Tapi banyak yang dilatih seperti itu karena waktu itu banyaknya gula semut, banyaknya gula biasa itu, tapi kan tidak tahan lama itu, Pak. Ya, tidak tahan lama karena kalau 1 bulan aja udah itu jamuran itu, Pak. Maka tidak bisa dijual kan, tidak laku. Makanya ada terobosan untuk pelatihan gula semut. Di gula semut bisa mencapai 1 tahun masih biasa. Kalau dari pemerintah desa waktu dulu itu yang mengadakan pelatihan kan desa itu. Tapi kalau sekarang ini kok tidak, karena kan seganti itu Pak Lurah ya sudah ganti gitu kan. Makanya ya belum ada yang paling caranya itu cara pemasaran, ya itu agak sulit karena harus berjalan sendiri, tidak dengan. Padahal dulu ada Bumdes di itu Candiroto Muntung itu, tapi tidak laku di situ. Ya. Setelah Pak Mujiono turun dan membawa hasil air nira yang didapatnya, istrinya akan mempersiapkan tungku untuk memasak hasil air nira yang disadap suaminya tersebut. Kenceng atau panci pun dipasang di atas tungku, dan air nira pun dituangkan. Kebersihan dalam pembuatan gula semut pun diperhatikan.
Wadah tempat menyadap nira dicuci dengan air panas untuk menghilangkan sisa-sisa air nira yang menempel. Jika tidak menggunakan air panas, air nira sadapan selanjutnya akan menjadi asam. Air nira dimasak hingga mendidih. Dengan telaten, Ibu Ratiah masukkan kayu bakar ke dalam tungku pembakaran agar api dapat menyala dengan merata. Dari bapaknya pulang, air niranya dimasukkan ke wadah kenceng. Nah, ditunggu sekitar setengah jam, itu nanti keluar seperti busa. Nah, nanti ini menunggu sampai 3 sampai 4-5 jaman itu nanti baru jadi seperti kemelabang. Itu kemelabang, baru nanti setelah kemelabang kita baru mengaduk itu sekitar 1 sampai 2 jaman. Itu diaduk terus. Nah, setelah agak mengkristal itu baru diaduk terus, langsung digerus. Nanti kalau sudah digerus diayak. Nah, setelah diayak nanti yang sisanya itu berendel-berendel itu digerus lagi, langsung diayak lagi. Nah, setelah itu di open. Setelah di open baru bisa dikemas, ditimbang dan dikemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supadi, Kepala Desa Muneng, Kecamatan Janoto, Kabupaten Temanggung. Untuk gambaran umum Desa Muneng luas sekitar 273 hektar dengan jumlah penduduk 2044, untuk jumlah perempuannya 1034, jumlah laki-lakinya 1010 orang. Untuk mayoritas penduduk Desa Muneng itu petani, Mas, mayoritas petani kopi. Yang lain ada PNS juga berdagang, namun mayoritas petani kopi. Di samping ada petani kopi juga ada petani gula aren. Untuk petani gula aren di Desa Muneng dari 7 dusun ini ada sekitar 20% untuk petani gula Jawa, dan yang mayoritas ada di dusun Kelurahan Jurang dan Gunung. Untuk rata-rata produk gula Jawa yang ada di Desa Muneng ini per hari bisa sekitar 2 kintal. Kalau pemasarannya, Pak? Memang untuk pemasaran kalau pas musim-musim rame seperti menghadapi bulan puasa itu kekurangan stok, Mas. Namun kalau musim seperti sekarang ini, musim sepi ini, untuk pemasaran memang
bingung Mas, bingung kurang mungkin nggak ada peminat ya untuk pembelian gula Jawa. Tadi di petani gula Jawa stok meningkat. Nah, harapan kami dari pemerintah desa untuk membantu pemasaran produk gula Jawa yang ada di Desa Muneng. Kami mohon kepada pemerintah juga untuk ikut promosi Mas, bahwa di Muneng ini karena mayoritas gula Jawa ada sekitar 2 kintal produknya, mohon bantuan untuk pemasarannya Mas, karena selama ini memang masih terkendala untuk pemasaran. Ini kebetulan di Desa Muneng juga ada warga untuk industri rumahan ini yang membuat produk gula semut Mas. Untuk gula semut ini di Muneng dulu juga pernah diadakan pelatihan pembuatan gula semut, namun juga untuk pemasaran juga masih kurang. Ini sebatas saja, ini sementara untuk pemasaran lewat online kan cuma berapa kilo. Namun ini kami dari pemerintah Desa Muneng mohon bantuan juga untuk pemasaran gula semut, karena untuk gula semut di sini kalau memang ada pemasarannya bisa diproduksi lebih banyak lagi. Ini untuk pembuatan gula semut, bahkan bukan hanya gula semut Mas, ini dari pemerintah desa dulu sudah pernah kan mengadakan pelatihan Mas, mengadakan pelatihan pembuatan gula semut dan juga untuk gula Jawa yang mungkin untuk cetakannya Mas, cetakannya dulu pakai batok kelapa. Ini untuk cetakannya bisa kemarin dari pemerintah desa juga mengusulkan untuk pembuatannya pencetakan pakai kotak-kotak yang dari Tilipek Mas, juga dari dakon mainan anak-anak. Namun untuk pemasaran saja Mas yang memang kurang Mas. Kalau produk dan pencetakan mungkin sudah ada inovasi Mas, namun ini yang terkendala memang pasarannya Mas. Dan untuk ke depan memang kami juga merencanakan diadakan pelatihan lagi Mas, dari pemerintah desa mengadakan pelatihan lagi pada petani gula Jawa untuk meningkatkan mutu Mas, mutu pembuatan gula semut dan gula Jawa Mas. Wah, enak sekali ya. Manisnya pas.